البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di babul adzan di kitab shalah. Disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang lafaz-lafaz adzan. Demikian juga disunahkan untuk mengucapkan yakni as-salatu khairum minan naum. Disebutkan yakni di adzan yang pertama. Demikian juga adapun meletakkan kedua jari di telinga, hadisnya dhaif. Tapi disebutkan para ulama bahwa demikian salafus saleh melakukannya. Tapi secara hadis sudah kita sebutkan bahwa itu adalah lemah. Demikian juga tentang masalah ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, maka di sini sebagaimana dalam kisahnya Bilal radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau melakukannya. Boleh untuk kemudian menengok ke kanan, kemudian menengok ke kiri. Kemudian berikutnya ya juga disebutkan untuk menghadap ke arah kiblat, demikian juga berdiri ketika adzan. Kemudian berikutnya hadis nomor 176. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa Nabi Mahdurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Mahdurah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu. Beliau takjub, ya, merasa senang, merasa heran dengan suara yang bagus. Fa'allamahul adzan, maka Nabi mengajari Abu Mahdurah ini adzan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hasan. Di sini menunjukkan apa? Bahwa orang yang adzan hendaknya suaranya bagus, ya, suaranya adalah bagus. Bahkan disebutkan, kemarin kita sebutkan bahwa yang adzan di Mekah itu adalah dari keturunan Abu Mahdurah sampai sekarang ini. Mereka mengatakan seperti itu. Dan waktu itu Abu Mahdurah, ya, setelah diajari Nabi, beliau adzan di Mekah, di Masjidil Haram. Demikian disebutkan. Dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nizam dari ucapan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala di Al-Mughni tentang apa? Tentang orang yang adzan. Siapa itu? Disebutkan di sini. Di samping di situ ada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Dari mimpinya itu kemudian diketahui lafaz-lafaz adzan. Ternyata apa di situ disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, telah lewat juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabari itu, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la ru'ya haqqun, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah. Qum ma'a Bilal, berdirilah kamu bersama dengan Bilal. Fa'alqiha, kemudian sampaikanlah kepada dia, alaih, ini kepada Bilal. Fa innahu anda sautan minka, sesungguhnya dia, anda maknanya adalah apa? Lebih keras, demikian juga lebih bagus. Ya, ahsanu sautan wa arfa. Lebih bagus suaranya dan lebih keras suaranya, lebih bagus dan lebih keras. Ini mana anda? Lebih keras dan lebih bagus suaranya dari engkau. Padahal yang bermimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Tetapi yang diajari Bilal, dan Bilallah kemudian yang adzan. Maka disebutkan para ulama di situ ada hal-hal, ya. Wa idza tashaha nafsan bil adzan, apabila berselisih dua orang adzan. Pernah lewat tentang keutamaan adzan. Lehernya nanti panjang hari kiamat. Demikian juga yang mendengar adzan dia itu bersaksi, ya, sampai mereka itu nanti mungkin mengundi siapa lebih pantas karena keutamaan adzan itu. Tetapi kalau kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah, kalau ada dua orang yang berselisih di dalam hal adzan, qudima akmaluhuma, maka didahulukan akmalahuma, yang lebih sempurna dari keduanya. Fil hisalil al-mu'tabarah, di hal-hal yang dianggap fi ta'dzin, di dalam adzan. Apa itu? Bisa ditulis yang pertama adalah fayuqaddamu man kana a'la sautan, yang lebih keras suaranya. Telah lewat hadisnya kan. Kemudian juga wa kadzalika yuqaddam man kana ablaq ma'rifatan waqt, itu yang lebih tahu tentang waktu, benar-benar dia itu mengetahui waktu, menjaga waktu, demikian. Jadi yang paling keras, demikian yang kedua yang paling bagus, ya. Kemudian apa? Yang ketiga ini tadi.
yang mengetahui waktunya, jangan asal-asalan dia. Awal waktu adzan. Segera untuk melakukan amalan soleh kan. Kalau diundur-undur berarti ya boleh juga, tapi kan menyelisih afdol. Yang bagus kan di awal waktu. Secara umum seperti itu. Kemudian yang keempat, wa asyadda muhafadzatan alaih, menjaga. Kalau tadi mengetahui waktu juga menjaga. Orangnya memang disiplin. Bukan semangat setelah itu nanti butuh dan sebagainya. Kalau nggak ada yang ngasih uang dia umpamanya, kemudian malas. Ini seperti ini tidak pantas. Memang orangnya disiplin, menjaga waktu, bukan semangat-semangat saja. Diperhatikan dari kehidupan dia adalah orang yang disiplin, menjaga waktu, sudah diberikan amanah, menjaga amanah, demikian. Ini menjaga amanah, menjaga waktu. Kemudian kelima, waman yartadi al-jiran, tetangga-tetangganya meridhoinya. Ya, demikian. Sebagai menyebutkan, ya ini memang orang yang baik. Ya, kalau fasik yang lebih bagus ditinggalkan. Tukang adzan kalau dia fasik suka bermaksiat. Jadi diridhoi, disukai oleh jiron, tetangganya. Ya tergantung tetangganya orang-orang soleh, ya orang-orang soleh, teman-teman dia yang soleh. Kemudian juga yang keenam, waman wa a'afu anin nador, an-nador, menjaga mata. Kalau dulu kan disebutkan telah lewat Bilal adzan di tempat yang paling tinggi di rumah paling tinggi di situ di atap itu, kemudian adzan. Kalau orangnya tidak menjaga pandangan, yang melihat kemana, ke sana ke sini, Allah musta'an. Ya. Ada kisahnya seorang yang dia itu dulu menghafal Quran, kemudian melihat orang Nasrani menjadi murtad ketika dia itu adzan melihat Allah musta'an. Jadi walaupun kisahnya diperbincangkan. Yang keenam adalah tadi, yakni orangnya itu menjaga apa? Menjaga pandangan. Kalau kemudian sama semua ya sudah diundi. Bagaimana telah lewat. Kemudian disebutkan at-talhin fil adzan, talhin itu adalah salah adzannya, mat dan sebagainya. Juga disebutkan ya tatrib, disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Setelah tadi yaitu talhin, yakni kesalahan dia itu membaca matnya tidak benar, makhraj dan sebagainya, umpamanya tidak bisa diperbaiki umpamanya. Maka seperti ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, al-adzan al-mulahan, adzan yang dia itu salah. Kemudian beliau menyebutkan al-mutarrib bihi. Mutarrib itu yu'adzan ala sabili tatrib bihi, ka'annama yajri al-fadha ahliyah. Adzan seperti lafadznya orang-orang yang nyanyi. Adzan atau nyanyi itu. Fa inna yujzi, maka ini memenuhi syarat. Lakinnahu yukrah, tetapi makruh. Paham ya? Adzan-adzan yang panjang sekali seperti nyanyian dan sebagainya, ya ini memenuhi syarat yujzi, tetapi makruh. Demikian belum disebutkan. Kemudian disebutkan juga wa minal bid'ah, termasuk bid'ah yang makruhah, yang makruh bahkan haram, talhin, salah dalam hal adzan, yaitu tagonibi, bernyanyi, bihasyi yuaddi ila taghyiri kalimatil adzan, merubah kalimat-kalimat adzan tersebut, harokatnya, sukunnya, ya dikurangi hurufnya, demikian disebutkan. Maka tidak halal untuk mendengarnya. Karena ini mirip dengan fasaqah, demikian disebutkan, seperti orang yang fasik. Bahkan disebutkan oleh Nabi Syaibah kisahnya Umar bin Abdul Aziz, waktu itu dia mempunyai tukang adzan. Kan lahu muadzinun adzana, mempunyai orang yang adzan, tukang adzannya kemudian adzan. Fataraba bi adzanihi. Ya, seperti nyanyian ketika adzannya itu, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan adzin adzanan samhan. Adzanlah adzan yang biasa-biasa saja, samhan. Biasa. Wa illa fa'tazilna, kalau tidak ya sudah menyingkir dari kami. Demikian. Ya, ini kesimpulannya adalah makhrajnya, demikian juga matnya yang benar. Kemudian bagaimana berbicara ketika adzan? Ya, berbicara ketika adzan. Disebutkan ikhtilaful ilmi fil kalam fil adzan. Ketika adzan kemudian dia berbicara. Orang yang tukang adzan ini sebutkan kesimpulannya adalah inihtija ilal kalam, kalau butuh kepada ucapan fala ba'sa bi, tidak mengapa. Karena tidak ada dalil. Tetapi kalau kemudian terlalu panjang, maka seperti ini nanti bisa apa? Bisa memutus adzan tersebut. Jadi kalau perlu umpamanya ada di situ orang yang butuh dijawab umpamanya dia lagi adzan, maka boleh kalau perlu. Kemudian berikutnya hadis nomor 177. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis Imam Muslim ini. Qala, beliau mengatakan sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain, aku salat bersama dengan Nabi salat 2 hari raya, salat Id.
Ya, ghairu marrah, tidak sekali saja. Wala marrataini, dan tidak dua kali saja. Bi ghairi adzan wala iqamah, tanpa adzan, tanpa iqamah. Rawi Muslim. Di sini berarti apa? Tidak ada adzan, tidak ada iqamat untuk salat Id. Wa nahuhu fil muttafaq alaih. Di situ semisal juga hadis Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang selainnya. Dari sini, dari hadis ini berarti apa? Menunjukkan salat Id tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Tidak ada juga as-shalatu jami'ah. Ya, wala syai', tidak ada yang lain. Kalau salat kusuf kan ada, itu salat gerhana, as-shalatu jami'ah, salat berjamaah, demikian. Kalau salat Id tidak ada. Ya, disebutkan pernah terjadi dulu. Disebutkan di zamannya Muawiyah, ya, ada adzan. Sebagian menyebutkan juga dari Bani Umayyah, dari keturunan Muawiyah radhiyallahu anhu, demikian. Tapi yang demikian juga, demikian ini menjadi sunnah. Walaupun dibicarakan apakah melakukan atau tidak, kesimpulannya adalah tidak boleh adzan, tidak boleh iqamat ketika sholat Id. Dan berikutnya hadis nomor 179 dari Sahih Muslim. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, fil hadis atau di hadis yang panjang, fi naumihim, dari tidurnya mereka, ani sholat, dari sholat, ketiduran maksudnya. Abu Qatadah waktu itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain di dalam suatu safar, kemudian melewati suatu lembah. Padahal sudah dijaga untuk kemudian nanti ketika waktu adzan, ternyata Bilal ketiduran. Maka kemudian pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkir dari tempat itu. Salat setelah agak tinggi matahari disebutkan. Asalnya adalah langsung salat, tetapi karena tempat itu ada jin dan semisalnya disebutkan, kemudian apa? Kemudian menyingkir dari tempat itu dulu, baru kemudian salat. Di kisah ini disebutkan tsumma adzana Bilal, kemudian Bilal pun adzan. Berarti apa? Keluar dari waktu, ya kan? Fa shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun salat kama kana, sebagaimana biasa, yasna'u kula yaum, yang biasa beliau lakukan setiap hari. Rawi Muslim. Dari sini berarti didapat permasalahan hal yu'adzan lil fa'itah, apakah adzan untuk salat yang telah luput, wa yuqam, demikian juga iqamat, atau tidak? Kesimpulannya adalah lahul adzan wa laisa wajiban. Boleh untuk diadzan dan tidak wajib. Ya, demikian. Tidak wajib. Karena pernah disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengqadha yang luput itu. Disebutkan ketika apa? Ketika perang Khandaq, ketika dikepung oleh orang-orang ya kafir waktu itu. Nabi di Madinah dikepung waktu itu, bahkan kemudian para sahabat membuat parit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Khandaq syaghalahu wa ashabahu al-musyrikun. Orang-orang musyrik membuat sibuk an salat zuhur, dari salat zuhur, wal asr dan asar, wal maghrib dan maghrib, sampai keluar waktunya ini. Bayangkan. Zuhur, asar, maghrib. Ya. Fa shallaha, kemudian Nabi salat. Fa amara Bilal diperintahkan fa adzana. Ya, kemudian adzan. Ya, demikian disebutkan. Ya, disebutkan di sini dalam Sahih Musnad, ya ini tidak ada lafaz adzan, Di Sahih Musnad yang tulisannya Sahih Mobil tidak ada lafaz adzan. Dari situlah disebutkan bahwa bukan wajib kalau kemudian sholatnya itu ketiduran dan sebagainya untuk kemudian adzan, tidak wajib, tapi boleh. Lalu bagaimana adzan untuk orang yang safar? Orang yang safar apakah kalau kita safar umpamanya, apa kita adzan juga? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ini ya, pelajaran juga ini, kadang kita tidak melakukannya. Beliau menyebutkan dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam bahwa itu wajib juga ketika safar. Dalilnya apa? Adapun Syekh Utsaimin beliau menyebutkan di Syarhul Mumti', Syarah Zadul Musta'lik, ini mazhab Imam Ahmad. Disebutkan oleh beliau wahuma wajiban, adzan dan iqamat itu keduanya wajib, alal muqimin wal musafirin, untuk orang yang mukim seperti kita dan orang yang musafirin, orang yang safar. Ya, demikian. Wa dalilnya adalah ini mungkin kita sebutkan fardhu kifayah, telah lewat pembahasannya. Orang safar sebenarnya juga wajib. Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Malik bin Huwairits dan para sahabatnya, idza hadarati shalah, apabila datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, adzanlah salah seorang kalian untuk kalian. Wa hum wafiduna ala Rasul alaihi salatu wasallam. Syekh Utsaimin mengatakan mereka kan menziarahi Nabi.
Musafirun mereka safar kan ila ahlihim menuju keluarganya, tapi Nabi merintahkan tadi. Paham ya? Di sini menunjukkan itu adalah wajib. Itu adalah riwayat Imam Ahmad. Ya, demikian juga Imam Syaukani berpendapat demikian. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga demikian. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim. Adapun Ibnu Hazm berlebihan, malah Ibnu Hazm mengatakan itu adalah syarat. Syarat kalau ditinggalkan sholatnya diulangi. Ibnu Hazm berlebihan. Yang benar itu adalah wajib saja. Jadi ketika safar berarti adzan. Adzan ini orang yang sekitar itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di sini disebutkan seperti itu. Walaupun terjadi perselisihan, sebagian mengatakan itu adalah sunnah saja. Paham ya? Berarti ini hendaknya juga dilakukan. Saya menyebutkan itu tadi bahwa itu adalah wajib safar ketika kita mamanya mobil mamanya kemudian berhenti, ini sudah adzan biasa. Sebutkan seperti itu. Ya. Wa huma keduanya itu wajib adzan dan iqamah untuk orang yang sabar dan orang yang mukim. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.